wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kuliah informal ekonomi Islam kita edisi 15 Januari tahun 2021. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak ketika tak ada seorang pun yang berhak memberikan syafaat selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali dalam kuliah informal ekonomi Islam kita, ya, yang pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, ya, bersama guru kita Al Ustadz Muhammad Hatta SEMSI, ya. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama membuka forum ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi forum kita dan mencatat amal kita sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Semangat kembali ya bertemu dengan Ustadz, apalagi membahas tema yang panas ya. Dan jadi hari ini kita membahas fiskal dalam Islam, ya. Lalu kemudian minggu depan kita akan membahas moneter, ya. Di hari-hari di mana katanya Menteri Keuangan kita, ya, Ibu Sri Mulyani, katanya ya menurut sebagian pakar itu sedang linglung, sedang sinting, mohon maaf, sedang bingung ini dengan keuangan perekonomian, ya, keuangan fiskal negara. Ya Ustadz, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Ya, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan kepada Ustadz melalui raise hand, ya, secara langsung kepada Ustadz, boleh. Dan juga memberikan pertanyaan kepada Ustadz melalui chat di kolom chat, ya. Nanti insya Allah akan saya bacakan bersama. Ya, selanjutnya saya langsung saja berikan kepada Ustadz, ya, fayatafadul masykurah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wal tazamma bi tariqatihi wa tarassamahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata mikasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Alhamdulillah, segenap puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin para nabi dan juga orang-orang yang bertakwa. Begitu pula kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang ikut serta mengikuti langkah-langkah beliau, di mana menjadikan akidah Islam sebagai hukum asas dalam berpikir, menjadikan hukum syara sebagai tolak ukur perbuatan dan sekaligus sebagai sumber dalam berhukum. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya ketemu lagi di rekan-rekan semua, saudara-saudara semua di forum di mana ini sekolah bisnis syariah, ya. Kuliah ekonomi Islam, kuliah informal ekonomi Islam. Kuliah informal ekonomi Islam. Yes. Baik. Alhamdulillah kita ini pertemuan yang kedua, ya,
Kalau yang pertama kita sudah membahas tentang resesi, ya, mengurai persoalan resesi, tentunya dalam kacamata ekonomi syariat. Nah, ini yang kedua tentang menukik lebih detail, ya, berkaitan dengan fiskal dan moneter Islam. Nah, untuk pagi hari ini kita membahas tentang fiskal. Fiskal atau kebijakan fiskal ini dan beserta kebijakan moneter ini adalah konsep ekonomi yang sangat penting, ya, sangat penting. Tentu ini adalah dalam skala makro, ya, skala yang makro. Jadi fiskal, moneter, kebijakan perdagangan luar negeri, ya, itu adalah 3 kebijakan yang ada dalam skala makro. Jadi fiskal, moneter, perdagangan luar negeri, ini adalah kebijakan ekonomi, ya, sebuah negara dalam skala makro. Ini 3 kebijakan yang sangat penting dan sangat menentukan hajat hidup orang banyak. Sangat menentukan. Maka dalam hal ini tidak heran ekonomi syariah juga punya konsep detailnya bagaimana mengatur fiskal, moneter, dan perdagangan luar negeri. Kalau di ekonomi konvensional atau kapitalis, di kampus sendiri biasanya kalau fiskal, moneter, perdagangan luar negeri ini ada di ekonomi makro, ya. Juga ada di ekonomi internasional dan ekonomi moneter. Nah, khusus tentang moneter, dia ada di dalam mata kuliah sendiri, spesifik, ya. Itu biasanya ada di ekonomi moneter. Kalau perdagangan luar negeri, itu ada di ekonomi internasional. Itu secara spesifik dibahas di sana. Nah, itu jadi kalau di perkuliahan kampus, itu mata kuliah yang ada di 3 semester, 3 mata kuliah yang berbeda yang kita bahas ini. Jadi tentunya kita tidak akan bisa membahas secara mendetail, tidak bisa membahas secara detail. Jadi yang penting-pentingnya saja, yang umum dan penting-pentingnya saja, sehingga kemudian namun tetap menggambarkan bagaimana bekerjanya konsep kebijakan fiskal dan moneter Islam itu. Jadi kita usahakan membahas bagaimana bekerjanya fiskal dan moneter Islam itu, meskipun waktu kita yang cukup terbatas, saya pikir. Baik, saya coba tampilkan, mohon izin materi. Nah, ini adalah kebijakan fiskal dan moneter perspektif Islam. Perlu diketahui, di dalam sebuah sistem ekonomi itu setidaknya ada aspek yang ada, ya, yang tersusun, ya. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama adalah berkaitan dengan konsep aturan yang dipakai, yang digunakan, ya. Ini berkaitan dengan aturan ini, jadi ada 2 hal nanti berkaitan dengan asas dan sumber, dan metode menghasilkan aturan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan objek yang digunakan atau diatur. Barang, jasa, dan uang tentu relatif sama. Nah, ini ada 3. Selanjutnya, di dalam ekonomi, ya, fiskal dan moneter ini tadi adalah bagaimana caranya kemudian mengatur interaksi, ya, antara pelaku ekonomi. Ya. Pelaku ekonomi itu ada rumah tangga, ya, rumah tangga konsumsi, ya, masyarakat secara umum,
ya. Terus kemudian ada rumah tangga produksi, ya, perusahaan. Di sini ada luar negeri, ya, ada luar negeri atau asing. Terus kemudian government, pemerintah itu sendiri. Nah, disinilah kemudian diperlukan adanya konsep untuk mengatur interaksi dari 4 pelaku ini. Interaksi. Ada konsep yang mengatur. Nah, konsep yang mengatur ini adalah tadi fiskal dan monetary dalam skala makro, ya. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jika interaksi ini tidak diatur, maka tentu akan terjadi kekacauan, ya. Jadi adalah sebuah keniscayaan kalau kemudian sebuah kehidupan bermasyarakat bernegara itu pasti ada yang namanya konsep pengaturan, ya. Dalam hal ini fiskal dan moneter. Dari sini kemudian kita bisa mengerucut, namun fiskal dan moneter seperti apa yang akan membawa keadilan, yang akan membawa ekonomi ini tidak hanya yang bisa mewujudkan 3 hal. Oke. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tentang ini, membangun negeri. Membangun negeri itu ada 4 pertanyaan ini yang bisa kita ajukan. Apa yang dibangun? Siapa yang membangun? Bagaimana membangun dan sumber dana membangun? Ada 2 penting kalau dalam kacamata ekonomi syariah untuk didetilkan agar sebuah negeri, sebuah negara, sebuah bangsa itu bisa merdeka secara sesungguhnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang dibangun dan sumber dana pembangunan. Sifat hijau perlu kita lihat lebih detail, lebih dalam. Karena apa yang dibangun ini, inilah yang kemudian dicoba untuk direkayasa dan kemudian termasuk juga bisa dikatakan dimanipulasi, gitu ya, seolah-olah kemudian negara itu bisa merdeka, gitu ya. Seolah-olah negara itu ekonominya maju. Nah ini jadi perlu memahami lebih bagus, ya, berkaitan dengan apa yang harusnya dibangun. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sumber dana membangun itu sendiri. Jadi ada 2 ini, ya, apa yang dibangun dan sumber dana membangun. Nah, dalam konteks sumber dana membangun inilah kemudian kita akan bisa memahami kebijakan fiskal yang seharusnya kita pakai. Kebijakan fiskal yang seharusnya akan memberikan kebaikan secara menyeluruh, berkeadilan, termasuk juga berkelanjutan bagi sebuah negeri. Jadi sumber dana membangun. Saat ini kita tadi disebutkan misalnya berkaitan dengan sumber dana membangun, host tadi menyampaikan Kementerian Keuangan sekarang ini pusing. Bagaimana caranya ekonomi yang mandek jalannya gitu ya. Ditambah lagi di awal tahun ini nampaknya Allah memberikan ujian tambahan, ya, musibah di mana-mana, ya. Di Kalimantan Selatan terjadi musibah banjir yang begitu luas, ya, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu tentu saja akan semakin membengkak nilai keperluan dana, ya, keperluan dana untuk ekonomi ini. Nah, jadi resesi, ya, pandeminya belum berakhir, musibah terus terjadi, maka pasti sumber dana yang diperlukan itu tidak sedikit, pasti sangat banyak, pasti sangat banyak. Jadi wajar kemudian kalau sebuah penanggung jawab, ya, otoritas dalam hal ini Kementerian Keuangan itu bisa pusing gitu dalam
memikirkannya bagaimana seharusnya. Namun pusingnya itu sebenarnya bisa karena faktor pusing. Memang bebannya berat, ditambah lagi karena faktor memang konsepnya yang keliru di dalam mengatur perekonomian, ya, sehingga membuat beban berat tadi semakin berat lagi. Memang mengurus sebuah negara itu bukan hal yang mudah, saya kira seperti itu, saya pikir sepakat. Baik, jadi ini kita bicara tentang dalam konteks membangun negeri, ya, terus kemudian terkait dengan sumber dananya. Ini berkaitan dengan kebijakan fiskal adalah sumber dana. Karena fiskal itu sendiri kalau kita sederhanakan itu bicara tentang dana, ya, money, ya, tentang dana, tentang uang yang bisa digunakan untuk mengatur jalannya sebuah negeri. Baik, bicara tentang fiskal dan moneter, termasuk perdagangan luar negeri, tentu kita tidak lengkap rasanya kalau kita sedikit melihat data dulu, ya, sedikit melihat data dulu. Bagaimana 20 tahun terakhir ini, utang pemerintah. Utang pemerintah kita bisa lihat di sini tahun 2000 itu ada di angka 1.234 triliun. 1.234 triliun 2020 di bulan Desember kemarin, ini saya ambil datanya di APBN kita, ya. Itu adalah 5.910 triliun. 5.910 triliun. Jadi dalam 20 tahun itu utang bertambah 4.676 triliun. Jadi meningkat berapa nih? 378%, hampir 400%. Jumlah penduduk miskin kita tahun 2000 itu 38,7 juta. Tahun 2020 26,4 juta. Jadi hanya minus berkurang 31,7%. Jadi lebih cepat bertambah utang daripada jumlah orang miskin. Padahal dengan jumlah utang yang begitu besar ini, kalau kita bagikan, ya, kalau kita kasihkan kepada jumlah orang miskin di tahun 2000 ini, maka niscaya mereka bisa dapat uang 120 juta per orang. Artinya dengan utang itu sebenarnya pemerintah bisa menihilkan, ya, menghilangkan kemiskinan, tidak ada lagi. Tapi kenapa utang meningkat begitu tinggi, 378%, tetapi jumlah orang miskin masih ada begitu besar, 26,4 juta. Pasti ada yang salah. Ya, pasti ada yang salah. Nah, itu. Terus kemudian, kalau kita ingin lebih detail lagi, nah ini dia. Ini adalah, di sini ada utang pemerintah, ya, tahun 2000, tahun 2020. Kita tambahkan di sini ada pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara dan hibah di sini kita bisa lihat itu tahun 2000 sampai 2010 itu bertambah 6.216 triliun, ya. Jadi totalnya semua, ya, akumulasinya 6.216 triliun. Terus kemudian 2011-2020 kira-kira 15.872 triliun. Kalau kita total tahun 2000 sampai 2020 itu mencapai 22.000 triliun. 22.000 triliun. 22.000 triliun ini pendapatan negara dan hibah kita tambah dengan utang pemerintah, maka mencapai 26.764 triliun. 26.764 triliun. Bagaimana mungkin
uang sebegitu besar, 26.764 triliun, ini uang semua, bukan daun. Tidak mampu menyelesaikan urusan kemiskinan yang hanya 38.700.000 di tahun 2000. Bagaimana mungkin? Padahal kalau kita bagi secara sederhana saja, ya, misalnya 38.700.000 ini, ya, kita kemudian kita kasih 100 juta per orang, kita kasih 100 juta per orang, maka hanya membutuhkan 3.870 triliun. 3.870 triliun. Jadi hanya sekitar 14,6% dari uang 26.000 triliun ini. Begitu sederhana, tetapi ini tidak terpecahkan oleh fiskal kapitalisme. Bahkan kalau kita coba lihat misalnya tahun 2000 itu ada 205 juta jiwa penduduk Indonesia. Ada 205 juta jiwa. Jika diasumsikan orang miskin itu adalah 100 juta jiwa, bukan 38, tetapi 100 juta jiwa kita asumsikan, dan kita kasih 100 juta per orang, 100 juta per orang, dan 100 juta jiwa. Uang yang diperlukan berapa? 10.000 triliun. Artinya hanya 37,36%. Hanya 40% saja uang dari 26.000 triliun ini terpakai. Sisanya masih kita miliki 16.764 triliun. Meskipun jumlah orang miskinnya 100 juta di tahun 2000 itu, artinya ada 50% lebih orang miskin Indonesia di tahun 2000 itu bisa diselesaikan. Jadi dengan hal yang sederhana seperti ini, kita bisa melihat ternyata fiskal konvensional tidak mampu menyelesaikannya. Artinya, di sini bukan hanya persoalan angka. Di sini bukan hanya persoalan jumlah nominal uang, sehingga kemudian kemiskinan itu bisa terselesaikan. Sekali lagi, yang perlu digarisbawahi adalah, meskipun angka di sini begitu mudah kita bisa melihat bahwa yang namanya kemiskinan itu bisa diselesaikan, tetapi dengan hitungan yang sederhana seperti ini, tetapi konsep fiskal kapitalisme, konvensional kapitalisme, itu tidak mampu menyelesaikannya. Artinya, tidak cukup hanya sebatas hitung-hitungan yang seperti ini. Pasti ada sesuatu yang lebih besar, pasti ada sesuatu yang lebih urgent, yang perlu kita lihat. Kenapa urusan kemiskinan seperti ini tidak selesai? Kenapa? Pasti ada yang bermasalah. Pasti ada yang bermasalah. Ini 26.700 triliun itu sangat besar. Tapi kenapa nggak bisa menyelesaikan kemiskinan? Ini belum ditambah dengan, nah ini dia, produksi emas dan perak. Kita bisa lihat di sini produksi emas dan perak. Emas itu produksinya 43 tahun. Ada 2,6 juta kilogram. Perak 5,7 juta kilogram dalam 37 tahun. Tembaga 59,9 juta metrik ton. Kemana emas ini? Kemana uang 26.000 triliun tadi? Kemana perak 5,7 juta kilogram ini? Kenapa kemiskinan tidak tuntas? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Padahal dengan hitung-hitungan yang sederhana saja, ini mestinya hilang urusan kemiskinan itu. Tidak ada lagi kemiskinan dengan standar 500.000. Ingat, kemiskinan yang 26 juta ini standarnya adalah 500.000 rupiah. Tidak manusiawi. Itu aja nggak bisa selesai. Bagaimana kalau dinaikkan standarnya menjadi 1 juta?
Bagaimana kalau dinaikkan menjadi 2 juta? Bagaimana kalau dinaikkan sesuai dengan upah minimum provinsi atau minimum regional? Ada berapa juta orang miskin di Indonesia? 500 dengan standar 500.000 saja. Orang miskin di Indonesia tidak bisa terselesaikan, padahal ada begitu banyak sumber pendapatan yang dimiliki. Tetapi kenapa ini tidak selesai? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Padahal ini hitung-hitungan sederhana. Masa tidak ada yang mampu menghitung sederhana seperti ini? Tidak mungkin. Ini pasti persoalan yang sangat besar yang kemudian menyebabkan fiskal kita ini apa? Fiskal kita ini seperti tidak apa? Ya seperti tidak bermutu gitu. Ya memang tidak bermutu. Nah, jadi ini pertanyaan besar kita pada pagi hari ini. Kenapa ini tidak bisa terjadi? Ya. Oke, itu pertanyaan besar kita pertemuan pada pagi hari ini. Terus kemudian kita perlu lihat definisi kebijakan fiskal dulu. Apa sih definisinya? Definisinya adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi kinerja perekonomian, ya, melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kalau definisinya lumayan bagus gitu. Mempengaruhi kinerja perekonomian melalui mekanisme penerimaan dan belanja pengeluaran pemerintah. Nah, hanya saja di sini rinciannya kan ada instrumen surat utang, subsidi, pajak. Nah, ini yang nanti akan berbeda instrumen-instrumennya. Instrumen atau alat yang bisa digunakan dalam kebijakan fiskal itu. Kalau moneter itu apa? Nah, ini kita sedikit mencoba membedakan apa sih fiskal moneter itu. Jadi, fiskal ini adalah upaya pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui apa? Melalui penerimaan dan pengeluaran yang mereka mereka atur, ya. Bahasanya di APBN. Nah, itu kebijakan fiskal. Tapi kalau moneter di dalam ekonomi kapitalisme itu adalah mempengaruhi perekonomian dengan cara, ya, otak-atik jumlah uang beredar. Nah, jadi mempengaruhi perekonomian dari sisi uangnya itu sendiri secara spesifik. Dalam hal ini adalah jumlah uang beredar. Ya, ini adalah jumlah uang beredar. Jadi fiskal itu bicara tentang penerimaan dan pengeluaran. Kalau moneter ini dalam konteks kapitalisme adalah berkaitan bagaimana jumlah uang beredar itu diatur, ya, sehingga tidak membawa dampak buruk bagi perekonomian. Baik, itu kebijakan fiskal, ya. Kebijakan fiskal itu kalau di dalam konteks kapitalisme ada yang namanya ekspansif, ada kontraktif, ya. Kalau ekonomi, nah kita sekarang ekonomi itu ada di titik B sekarang. Nah, maka di sini kebijakan fiskalnya adalah ekspansif. Ekspansif itu apa? Subsidi dibanyakin, pajak dikurangin. Nah, itu dalam konteks fiskal. Kalau dalam konteks moneter, suku bunga diturunkan. Nah, makanya kan Gubernur BI kemarin marah-marah. Ini kenapa ini Bang? Suku bunga nggak diturun-turunkan. Wah, marah-marah kan? Itu standar mekanisme fiskal dan moneter kapitalisme. Nah, kalau kemudian sudah di titik D, ekonomi sudah berada di titik puncak fix, maka biasanya pajak dinaikkan, subsidi dikurangin, gitu ya. Terus tingkat suku bunga dalam konteks moneter itu akan dinaikkan. Nah, itu standar cara bermain, ya. Cara bermain dalam fiskal dan moneter kapitalis. Ekspansif, kontraktif. Ekspansif itu ketika ekonomi sedang lemah, loyo, lesu, nah, seperti sekarang, maka pajak diturunkan, ya, terus kemudian subsidi ditingkatkan. Nah, gitu ya. Sampai-sampai kami ini bela-belain. Siapa bilang kami ini tidak mau ngurus rakyat, bela-belain nih ngutang ke sana kemari sampai 1.000 triliun lebih, gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga ekonomi, katanya.
Ya. Terus kemudian kalau di titik D, maka pemerintah akan menaikkan pajak, subsidi itu dikurangi. Nah, seperti itu mekanisme secara umum ya, secara singkat banget bagaimana fiskal dan moneter kapitalis. Saya ingin mencoba memvisualisasikan dulu bagaimana APBN kapitalis itu. APBN kapitalis itu ada yang paling tinggi namanya politik fiskal. Ada politik fiskal. Politik fiskal inilah kemudian akan sangat menentukan ya bagaimana besaran ya antara pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan ya. Dalam hal ini biasanya pembiayaan utang yang paling tinggi. Nah, kalau politik fiskal itu ada surplus, berimbang, ada defisit ya. Surplus itu biasanya kalau ekonomi berjalan bagus gitu ya, tidak ada orang miskin sudah nggak ada, kira-kira katakanlah begitu, maka biasanya pendapatan negara surplus. Pendapatan negara surplus. Jadi bisa nabung, saving. Berimbang ini biasanya ya antara orang miskin ada gitu ya, terus kemudian pembangunan ekonomi harus masih banyak dilakukan ya, tetapi tidak mau terlalu bergantung kepada utang. Nah, biasanya berimbang. Nah, terus yang ketiga adalah defisit. Defisit ini diarahkan ya ketika kondisi ekonomi masih banyak PR, gitu ya, masih banyak PR. Terus kemudian tersedia dana murah gitu ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga kemudian akan dipilih defisit. Indonesia sebelumnya itu adalah lebih kepada berimbang. Zaman Pak Harto sebenarnya lebih kepada berimbang. Meskipun secara realitanya lebih banyak defisit daripada surplus. Terus kemudian sejak tahun 2000-an itu beralih kepada defisit. Ya. Jadi mengejar ketertinggalan pembangunan yang ada dengan cara belanja negara selalu lebih tinggi daripada pendapatan negara. Dari mana kemudian belanja negara selalu lebih tinggi daripada pendapatan sumber dananya? Ya utang. Maka tidak heran tadi utang saya sebutkan jumlahnya ada ribuan triliun, ya 230% lebih meningkat utang kita dalam 20 tahun. Dalam 20 tahunan. Nah, itu defisit. Ya, jadi ada dana murah katanya, dana murah di luar negeri yang kemudian bisa distimulan untuk ditarik ke Indonesia. Betulkah murah? Nah, itu perlu kita kaji ya, murah apa mahalnya. Nah, di dalam pendapatan negara itu ada pendapatan dalam negeri, ada penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri ada penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak itu 70-80% dari keseluruhan pendapatan dalam negeri ya. Jadi 70-80%. Terus kemudian pendapatan atau penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pendapatan sumber daya alam itu hanya sekitar 5-10%, nggak nyampe 10%. Jadi sisanya itulah dari sini ya. Penerimaan bukan pajak lainnya, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan dan seterusnya. Nah, jadi inilah gambaran APBN kita ya, terutama dari sisi pendapatan. Nah, selanjutnya
saya langsung masuk ke pembahasan fiskal syariah. Fiskal syariah, kalau kita coba definisikan, apa itu? Fiskal syariah adalah kebijakan yang ditujukan untuk menjaga dan mempengaruhi kinerja perekonomian melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Definisi ini sedikit saya tambahkan daripada yang tadi ya, menjaga dan mempengaruhi kinerja perekonomian. Definisi ini umum ya, di umum dalam artian memang yang namanya APBN syariah ya atau dalam Islam itu juga dalam rangka menjaga dan mempengaruhi kinerja perekonomian melalui mekanisme apa tadi, penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Itu definisinya. Bagaimana dengan moneter? Ini juga saya sedikit tambahkan ya. Yaitu kebijakan yang ditujukan untuk menjaga kuantitas dan kualitas uang yang beredar ya, dengan target akhir yaitu stabilnya nilai mata uang. Ini berkaitan dengan moneter atau monetary policy. Jadi menjaga kuantitas dan kualitas uang beredar dengan target akhir adalah stabilnya nilai mata uang. Kenapa kok perlu dijaga kuantitas dan kualitasnya? Nah, ini nanti bicara tentang stabilitas harga. Ya, stabilitas harga. Jadi kalau kuantitas dan kualitasnya itu tidak terjaga, ya, dia akan merusak daya beli mata uang. Disitulah kebijakan moneter perlu ada ya, Nah, kalau secara definisi tidak begitu banyak ya berbeda, namun secara instrumen nanti akan sangat berbeda. Instrumen atau cara gitu ya, atau metode dalam menyelesaikan persoalan fiskal dan moneter itu sangat berbeda antara ekonomi syariah dan kapitalisme. Selanjutnya, sekarang kita lihat di sini berkaitan dengan masalah filosofi dulu, falsafah dulu. Berkaitan dengan fiskal atau misalnya dengan harta, ya, ini adalah yang sangat penting, bahkan terpenting dalam kacamata ekonomi syariah, adalah mendudukkan terlebih dahulu eksistensi harta tadi. Karena berawal dari sinilah nantinya konsep ekonomi syariah itu akan berbeda dengan ekonomi kapitalis dalam konteks fiskal maupun moneter. Yaitu apa? Memandang eksistensi kedudukan harta di dunia ini. Ekonomi Islam ya, yang menjadikan Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup, ya, menyampaikan bahwa hakikatnya seluruh harta kekayaan di muka bumi ini adalah milik Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Jadi milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Jadi milik Allah. Semuanya milik Allah, bahkan diri kita adalah milik Allah. Keluarga kita semua adalah milik Allah. Anak kita, orang tua kita itu adalah milik Allah. Maka tidak heran kalau di dalam ketika ada musibah kita diajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini adalah milik Allah, semuanya milik Allah. Nah, lantas kemudian kalau semuanya itu adalah milik Allah, bagaimana dengan manusia berkaitan dengan harta ini? Nah, ekonomi syariah mengajarkan tentang ini, bahwa meskipun kemudian semuanya adalah milik Allah, namun ketika Allah juga sudah menciptakan manusia, makhluk di muka bumi ini, Allah juga memberikan kewenangan untuk mengelola. Nah, dalam hal ini adalah
sebagai istikhlaf, diberikan amanah, diberikan titipan harta agar dikelola dengan baik dan benar. Tidak cukup hanya baik, tapi juga benar. Nah, jadi kita di sini pada saat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7, kita diberikan amanah untuk mengelola harta itu dikelola dengan baik dan benar. Nah, inilah yang sangat membedakan kemudian tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika ini sudah kemudian berbeda dibandingkan dengan perspektif kapitalisme, bahwa harta itu adalah sepenuhnya adalah milik manusia, ya, ownership freedom, ya, ownership freedom, kebebasan kepemilikan. Harta itu ya milikmu, gitu kan. Tidak ada urusan dengan yang namanya agama, tidak ada urusan yang namanya agama. Ya. Agama tidak ikut campur urusan dunia. Semuanya adalah milikmu. Ya. Sehingga kemudian dari situlah kemudian berawal. Jadi ada sebuah pernyataan menarik dari, kalau tidak salah nama beliau adalah Iyad Hilal, kalau tidak salah nama beliau seorang aktivis dakwah. Beliau menyampaikan bahwa kesalahan kapitalisme, kesalahan sosialisme, kesalahan Karl Marx, kesalahan Adam Smith, kesalahan David Ricardo, ya, dan seterusnya itu, gitu ya, para pemikir, para filosof itu, kesalahan mereka itulah bukan kesalahan utama mereka itu bukan pada sisi mereka kemudian melahirkan pemikiran yang namanya ownership freedom, gitu ya, market mechanism, ya, atau tidak ada kepemilikan individu, gitu ya. Kalau kapitalis mengatakan semuanya adalah kepemilikan individu, kalau sosialisme mengatakan tidak ada kepemilikan individu, semuanya adalah kepemilikan bersama, gitu ya. Kesalahan mereka bukan itu yang utama, tapi kesalahan mereka adalah kesalahan mereka dalam berpikir yang berani mencampur adukkan kewenangan sebagai manusia dengan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kesalahan utama mereka. Itu disampaikan oleh Iyad Hilal. Jadi, kesalahan utama mereka itu adalah mereka menjadikan keberanian mereka, menjadikan akal untuk memikirkan bagaimana kehidupan ini harusnya diatur. Itu kesalahan utama mereka. Padahal kalau dalam Islam tadi, ya, harus merujuk kepada Quran dan hadis. Ini kesalahan utama mereka. Kesalahan utama mereka di situ. Kalau kita di dalam Islam diajarkan wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Nah, ini jadi kesalahan utama mereka tuh di situ, kapitalisme, sosialisme di situ. Maka kemudian muncul kesalahan-kesalahan yang lain. Ya, tadi mulai kemudian memikirkan, memiliki ide yang namanya freedom ownership, ya, dan seterusnya. Nah, itu itu berpikirnya lebih sangat fundamental lagi, sampai kepada asasnya. Nah, berkaitan dengan peta perbedaan APBN kapitalisme dan Islam, itu setidaknya ada 11 poin ini. Ada 11 poin, ya, ada 11 poin. Nah, di sini kita bisa lihat ini petanya. Yang pertama dari sisi asas penyusunan. Nah, ini tadi adalah, kalau kapitalisme ini adalah manfaat, kalau Islam adalah syariah Islam. Tidak ada ruang kosong dalam kacamata iman seorang muslim itu. Tidak ada ruang kosong bagi perbuatan manusia di mana tidak ada aturan dalam perbuatan tersebut, melainkan Islam telah mengaturnya. Termasuk dalam urusan fiskal, dalam urusan moneter. Paradigmanya apa? Paradigmanya adalah, kalau dalam kapitalisme itu adalah pasar, ya. Market.
ya, market mekanisme pasar, ya, atau market friendly, ya, investor first, ya, investor first. Jadi mekanisme pasar atau investor terlebih dahulu, ya, investor friendly, bersahabat dengan investor. Nah ini itu paradigma dari APBN kapitalisme, lebih jauh juga disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi orientasinya, kerangka dari APBN kapitalisme itu adalah pasar dan pertumbuhan ekonomi. Pokoknya ekonomi didorong setinggi mungkin, meroket begitu ya. Meroket gitu. Ternyata meroket utang gitu. Nah, ini paradigmanya kalau dalam ekonomi syariah adalah ri'ayatus unil ummah, mengurus urusan umat. Jadi ri'ayatus unil ummah, mengurus urusan umat. Jadi itu paradigmanya, kerangkanya. Bukan ekonomi, bukan mekanisme pasar. Terus kemudian dibuat oleh siapa? Ini tinjauan singkatnya dulu ya. Eksekutif dan kemudian disahkan oleh DPR. Kalau dalam APBN Islam, ya, itu adalah dibuat oleh khalifah. Ya. Nanti ada badan detailnya ya yang mengurus ini, dan kemudian diawasi oleh majelis umat. Itu demikian siapa yang membuat ya dan mengawasinya. Fungsinya ada alokasi, distribusi, stabilisasi. Secara istilah boleh sama, tetapi metode dan uslub cara itu berbeda. Secara fungsi memiliki istilah yang sama, ada alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Namun secara dilihat dari sisi metode dan uslubnya atau instrumen yang digunakan itu berbeda. Periode penyusunan, nah ini periode penyusunan kita bisa tahu APBN kapitalisme itu memang satu tahun ya, 1 tahun. Makanya meskipun memang dalam proses perjalanan APBN itu ada namanya APBN perubahan ya, APBNP. Bisa berubah 1 kali ya sampai 2 kali ya APBNP itu berubah. Terus yang kedua berkaitan dengan hilang fokus saya. Periode penyusunan berkaitan dengan APBN Islam itu tidak ada secara ini tidak ada. Namun kalau kita untuk memudahkan acuan ya penghitungan memang nanti bisa dibuat per tahun ya. Tapi kalau secara normatif dalam artian secara ketentuan nas syara ya, ketentuan nas syara itu tidak ada. Namun untuk kemudahan penghitungan ya, itu nanti bisa juga menggunakan 1 tahun ya. Bisa juga menggunakan ketentuan dalam 1 periode yaitu satu tahun. Hanya saja tetap nanti eksekusi dan evaluasi itu setiap saat ya. Jadi jangan kemudian di dalam kapitalisme itu kan APBN kalau uang sudah yang ada di sini itu nggak bisa berubah tuh. Pokoknya ada di sini kecuali ada undang-undang baru, keputusan presiden gitu kan. Nah, ketika ada pandemi itu ada namanya refocusing ya. Jadi memfokuskan kembali nominal uang yang ada di sini ya dipindah ke sebelah sini dan seterusnya gitu ya. Refocusing istilahnya. Nah, kalau dalam APBN syariah itu relatif lebih simpel gitu ya, relatif lebih simpel. Jadi uang yang ada di pos ini kalau itu memang tidak digunakan ya sementara pos yang lain lebih memerlukan, mendesak, maka itu dengan segera bisa dipindahkan, dialokasikan ke pos yang lain.
Jadi tidak perlu ada keputusan presiden lagi gitu ya dan seterusnya. Nah, jadi relatif lebih sederhana. Politik anggaran tadi ada defisit berimbang surplus. Kalau APBN Islam itu politik anggarannya apa? Kalau yang dimaksud adalah berkaitan dengan bagaimana kemudian anggaran itu seharusnya keluar, gitu ya. APBN Islam itu ada ahkamul khamsah yang mengatur. Mana kemudian pengeluaran yang wajib, kira-kira gitu. Mana pengeluaran yang kategori sunnah dan mubah. Gitu. Nah, maka dalam APBN Islam itu belanja wajib, pengeluaran wajib ini bagaimanapun posisi kondisi fiskal atau kondisi APBN kas negara itu, misalnya kosong gitu ya, tapi saya masih sulit rasanya kas negara itu dalam posisi kosong ya, dalam konteks ekonomi syariah. Saya melihat dengan konsep ekonomi syariah secara utuh itu sulit rasanya melihat APBN Islam itu kosong. Ya. Minta tolong audiens yang Ya, sudah Ustadz, silahkan dinyalain kembali. Nyalakan kembali Ustadz. Sudah. Halo? Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Oh ya. Oke, makasih. Jadi kalau dalam ekonomi syariah itu tidak dilihat dari defisit berimbang surplusnya, melainkan kepada bagaimana tuntunan atau tuntutan dari ahkamul khamsah atau 5 hukum syara. Tuntutannya gimana? Apakah itu wajib, sunnah, mubah, atau boleh tadi? Atau makruh dan haram misalnya. Nah, gitu. Jadi bukan kepada defisit berimbang dan surplus. Kalau itu kemudian wajib meskipun posisi kas negara itu kosong, maka tetap harus ada dana yang disediakan untuk membelanjai pengeluaran yang sifatnya wajib tadi. Nah ini bagaimana kemudian kaedah belanja, kaedah pengeluaran di dalam fiskal syariah, kaedah fiskal dalam fiskal syariah ya, kaedah pengeluaran fiskal syariah. Sebentar. Ini politik anggaran ya, politik anggaran. Selanjutnya adalah basis penyusunan. Basis penyusunan anggaran itu di dalam APBN kapitalisme itu adalah potensi pendapatan. Kenapa bisa dikatakan potensi pendapatan? Kita bisa melihat tuh di bulan Maret 2020 kemarin itu pemerintah nggak punya uang tuh untuk apa? Untuk mendanai pandemi, gitu ya. Mendanai urusan pandemi. Akhirnya apa? Nyari utang kan ke sana kemari. Ya, nggak cukup itu uang. Bahkan celakanya yang paling besar di bulan Maret itu nomor 2 gitu ya, terbesar nomor 2 itu belanja pemerintah itu adalah bayar bunga utang. Bayar bunga utang. Ketika kita lagi sibuk nyari uang untuk pendanaan persoalan pandemi itu,
itu justru ternyata belanja pemerintah yang nomor 2 terbesar itu adalah bunga utang. Ya. Potensi pendapatannya itu dari mana? Dari pajak. Ya. Jadi anggaran itu tidak disusun berdasarkan pendapatan real, tapi potensi pendapatan. Sehingga sangatlah merupakan keniscayaan ketika terjadi gonjang-ganjing ekonomi seperti tahun 2020 kemarin, fiskal itu juga kacau gitu ya. Fiskal itu juga kacau. Bingung ini, setengah mati ini gimana ini, belanja ini pasti sudah harus diperlukan, dikeluarkan, tetapi uangnya dari pajak. Sementara pajak itu kalau kemudian ekonomi lagi lesu, pajak juga lesu. Akhirnya apa? Ya utang. Akhirnya apa? Utang. Itulah berbahayanya basis penyusunan berdasarkan anggaran. Nah, di dalam APBN syariah, maka penyusunan anggaran itu nanti adalah pendapatan real, ya, pendapatan real dengan ikut mempertimbangkan potensi pendapatan. Nah, jadi basis penyusunan anggarannya adalah pendapatan real dengan melihat potensi pendapatan. Jadi sehingga kita bisa mengukur mana yang memang seharusnya sekarang prioritas dijalankan, mana yang tidak. Jadi pendapatan real dan potensi pendapatan. Karena jangan sampai terjebak dari potensi pendapatan, tapi ternyata potensi pendapatan itu tidak bisa dicapai di kemudian hari. Ujungnya apa? Akhirnya ujungnya belanja atau pengeluaran yang seharusnya lebih diutamakan, akhirnya bisa menjadi disorientasi. Jadi pendapatan real dan potensi pendapatan. Jenis pendapatan fiskal kapitalisme itu dapat berubah. Kalau dalam ekonomi syariah tidak bisa, ya, tetap fix, dia tetap sesuai dengan perintah nas syarat. Inilah keunikan, kekhasan dari fiskal Islam itu, tetap dia. Begitu pula dari segi jenis belanja, kalau kapitalisme itu dapat berubah, kalau ekonomi syariah itu tetap fix, sesuai dengan perintah nas syariah. Terus kemudian nominal pendapatan bagaimana? Nominal pendapatan dan belanja dalam kapitalisme dapat berubah, dalam APBN Islam dapat berubah, ya, ada yang dapat berubah. Ada yang kemudian juga sudah ditentukan oleh nas syara, ya, dan ditentukan ijtihad dari pendapat dari khalifah. Ada yang dapat berubah, dan ada juga yang sudah ditentukan oleh nas syara atau dikembalikan kepada pendapat khalifah. Nah, ini tidak kalah pentingnya standar moneter yang digunakan untuk menentukan nominal uang pada APBN ini adalah kalau dalam kapitalisme itu adalah fiat money, mata uang kertas. Dalam Islam, agama Islam atau APBN Islam itu adalah dinar dan dirham. Ini tidak bisa diremehkan bicara tentang standar moneter untuk mengatur APBN ini. Ini tidak bisa diremehkan. Ini memegang peranan sangat penting. Nanti kita bahas insya Allah di kebijakan moneter saja. Nah, ini adalah 11 poin, ya, secara shortcut, singkat gitu ya, peta perbedaan antara fiskal kapitalisme dan fiskal Islam. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk lebih rinciannya. Sekarang kita masuk rincian. Di sini kita bisa lihat paradigma APBN. Tadi sudah saya sampaikan. Paradigmanya adalah ri'ayatus su'unil ummah. Nah, kenapa kok bisa nih ri'ayatus su'unil ummah? Mengurus urusan umat. Dakhiliyah wal kharijiyah, di dalam negeri dan luar negeri. Dikarenakan ini perintah baginda Rasul, Kanjeng Nabi.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Jadi imam itu junnah, ya, perisai. Nah, dalam hal ini adalah imam itu ra'in, ya. Jadi pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya atas rakyatnya. Nah, jadi paradigmanya ini, paradigma APBN ini dalam rangka mengurus urusan umat. Sangat berbeda dengan paradigmanya kapitalisme tadi yang mekanisme pasar. Jadi APBN tadi itu adalah menjaga agar pasar itu tidak marah. Saya sih pasar itu investor. Jadi APBN itu diarahkan agar menjaga mekanisme pasar. Ya, jadi APBN diarahkan sifatnya untuk tidak ikut-ikutan masuk ke dalam yang menjadi couplingnya, ruangnya dari investor. Jadi APBN itu lebih yang bersifat apa? Bersifat yang yang sifatnya konsumtif, ya, itu satu. Yang kedua hanya sebatas regulator saja, mengatur saja. Subsidi, ya. Kalau ada subsidi, ya, yang ada pun subsidi juga dikurangin. Jadi dia hanya menjaga mekanisme pasar atau mengutamakan pasar, mengutamakan investor first. Ya. Yang pertama adalah investor dulu. Nah, jadi maka tidak heran dengan uang yang begitu ada, yang begitu banyak, ya, sektor-sektor sumber daya alam yang ada itu diserahkan kepada investor. Gitu. Ya, pemerintah sifatnya tadi hanya sebatas untuk urusan-urusan yang administratif jadinya. Ya. Paling jauh ya tadi subsidi bagi masyarakat. Itu pun kalau masih memikirkan masyarakat. Gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga tidak heran kemudian tadi tambang, jangankan tambang seperti Freeport, ya, tambang yang kecil-kecil saja, tambang emas yang kecil, ya, yang di Kalimantan begitu banyak di sini, itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Padahal tambang kecil tadi tentu secara pengelolaan lebih mudah. Tapi kenapa tetap diserahkan kepada mekanisme pasar? Itulah yang membuktikan investor friendly, investor first. Gitu. Jadi bukan persoalan tambang itu sulit dikelola, bukan. Tapi ini memang investor first, investor friendly, market mechanism. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh APBN kapitalisme. Dalam hal ini sangat berbeda dengan APBN syariah, ya. Jadi dalam rangka ri'ayatus su'unil ummah. Itu paradigmanya. Terus kemudian ada fungsi. Ada fungsi. Ya, ada 3 fungsi yang secara fungsi ini secara istilah boleh jadi mirip sama, ya, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tetapi instrumen atau metode dan cara yang dipakai itu berbeda. Kalau dari sisi alokasi kita bisa lihat di sini bagaimana kemudian APBN syariah itu memberikan alokasi yang begitu fokus, ya, begitu besar, ya, kepada yang namanya kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individu. Bahkan inilah yang kemudian menjadi politik ekonomi syariah. Jadi politik ekonomi syariah itu adalah ini, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individu. Jadi kebutuhan masyarakat itu berupa keamanan, kesehatan, pendidikan. Kebutuhan individu adalah hajatul asasiyah, kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya, ya, sandang, pangan, papan tadi. Nah, itu alokasi, jadi mengalokasikan. Ya. Jadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individu. Itu bagaimana APBN syariah bicara tentang alokasi. APBN syariah itu juga bicara tentang
memiliki fungsi yang namanya distribusi. Ya. Dalam hal ini ada namanya ekonomi dan non ekonomi. Secara ekonomi itu ada yang namanya bagaimana kemudian nanti Baitul Mal itu memberikan bantuan modal, ya, bantuan modal kepada para masyarakat, ya, atau bisnis-bisnis yang ada, ya, untuk bisa mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Ya. Nah, itu bantuan modal, ya, dan itu tanpa bunga. Meskipun ada istilah bunga lunak dan macam-macam, gitu ya. Nah, jadi ada mekanisme ekonomi bantuan modal, ya. Bantuan modal. Terus kemudian secara non ekonomi ada zakat, infak, dan sedekah. Jadi ada fungsi distributif, ya, fungsi distribusi di dalamnya dalam APBN syariah itu. Dan juga ada fungsi stabilisasi. Ada fungsi stabilisasi. Fungsinya apa? Ini agak mirip, memang kalau di dalam ekonomi kapitalis, ya, ada namanya operasi pasar, ya, menyeimbangkan antara supply dan demand, penawaran dan permintaan. Ketika permintaan beras lebih banyak dibandingkan penawaran beras, maka harga barang naik. Ini misalnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan terjadi musibah banjir, misalnya akan ada defisit supply beras, maka harga akan naik tuh. Nah, maka dilakukanlah operasi pasar, dalam artian pemerintah turun, ya, menawarkan beras ke pasar-pasar sehingga kemudian supply-nya seimbang antara permintaan dan penawaran, sehingga harga juga tetap terjaga. Jadi ini namanya stabilisasi. Jadi bagaimana menjaga kondisi ekonomi yang ada, ya, atau juga mendorong, ya, meningkatkan kondisi ekonomi yang ada itu melalui yang namanya penerimaan dan pengeluaran, ya. Dengan pengeluaran berarti tadi Baitul Mal, sebuah lembaga, sebuah institusi yang sangat berperan penting dalam ekonomi syariah, itu memiliki posisi bisa kemudian melakukan operasi pasar, gitu. Nah, jadi saya pikir itu, ya. Jadi ada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, fungsi ini tentu saja tadi dijalankan oleh Baitul Mal. Selanjutnya, sedikit lagi ya waktu, ya. Iya, sedikit lagi, bentar. Sekarang ini belum sampai yang pokok nih. Ini baru nyampe pokoknya. Politik ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu serta mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Ini politik ekonomi. Jadi politik ekonomi itu beda dengan ekonomi politik, ya, Bapak-bapak. Jadi politik ekonomi ini yang menurut ekonomi syariah itu adalah tujuan dari hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan ekonomi. Yaitu apa? Menjaga kebutuhan pokok setiap pribadi individu. Tidak ada ceritanya orang miskin, tidak ada ceritanya orang kelaparan menurut ekonomi syariah. Wajib harus ada langsung turun tangan, tidak boleh ada orang miskin, tidak boleh ada orang gelandangan, tidak boleh ada. Ini politik ekonomi syariah. Nah, jadi tidak ada ceritanya kalau ada orang miskin, kelaparan pada hari ini, pada pagi hari ini. Itu dalam politik ekonomi syariah. Nah, beda dengan ekonomi kapitalis. Jadi istilah politik ekonomi ini beda dengan ekonomi politik. Kalau ekonomi politik itu dalam istilah di ekonomi kapitalis itu hanya menjelaskan tentang keterkaitan lembaga dan proses politik dengan lembaga dan proses ekonomi, keterkaitan saja. Nah, kalau politik ekonomi dari segi tujuan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ada dua pokok tentu saja di dalam yang namanya APBN atau Baitul Mal. Sekali lagi, APBN Islam di sini adalah bicara tentang Baitul Mal. Baitul Mal, rumah harta. Secara institusi, Baitul Mal ini konsepnya itu
sudah secara sah gitu ya ada di dalam agama Islam itu adalah ketika surat Anfal ya ayat 1 ya. Nah, itu berkaitan dengan hukum eksistensinya ya. Jadi eksistensinya ada itu berdasarkan ayat itu. Nah, kemudian di dalam Baitul Mal itu tentu saja ada divisi penerimaan ya, pendapatan ya. Terus kemudian adalah pengeluaran. Divisi penerimaan ada 3 di sini, ada fa'i dan kharaj, ada milkiyah ammah, ada dan sedekah. Ini semua harus dipisah ya, harus semua dipisah. Jadi rekeningnya harus dipisah ya antara fa'i dan kharaj, milkiyah ammah dan sedekah. Masing-masing memiliki peruntukan tersendiri. Terutama misalnya di sini yang sedekah, misalnya di sini itu berkaitan khusus hanya misalnya untuk 8 asnaf ya. Tidak boleh untuk yang lain. Nah, ini sedekah ya. Kalau fa'i dan kharaj milkiyah ammah ini bisa digunakan untuk belanja secara umum atau kemaslahatan umat Islam secara umum. Ini divisi penerimaan. Divisi pengeluaran ada 9 macam. Ada darul khilafah, masalid daulah, ada santunan, dewan jihad, pemilikan umum, urusan darurat, harta zakat, al-muwazanah, al-muhasabah, dan al-muraqabah. Al-muwazanah ini agak mirip, ya, agak mirip, sekali lagi, mirip saja. Jadi yang menyusun anggaran itu al-muwazanah, ini menyusun anggaran. Adapun pendataan, ya, pendataan APBN dan seterusnya, itu adalah si al-muhasabah ini. Adapun pengawasan itu adalah muraqabah, ini mirip seperti BPK. Oke, saya kira saya kira itu politik ekonomi. Terus kemudian di sini ada 6 kaedah pengeluaran. Oke, saya pikir itu alhamdulillah cukup. Saya pikir nanti kita sambung, masih ada waktu sedikit. Silakan. Saya kembalikan kepada host. Ya, syukran jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian materi kebijakan fiskal dalam kebijakan fiskal Islam. Ya, saya melihat banyak sekali yang Ustadz mungkin ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir dalam kelas pada pagi hari ini ya. Tapi insya Allah kita genapkan pada pertemuan berikutnya Ustadz tentang moneter. Sepertinya lebih seru lagi. Alhamdulillah Ustadz ini sudah banyak komentar dan pertanyaan yang masuk ya. Namun sebelumnya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ikhwah filah sekalian ya, peserta kuliah ekonomi Islam pagi ini dipersilakan untuk membantu membagikan semangat thalabul ilmi kepada saudara-saudara kita di luar dengan cara men-chapter screenshot kelas Zoom ini, kemudian bisa diisi dengan caption terkait ibroh yang didapatkan atau lainnya. Yang ketiga, di-upload ke media sosial masing-masing dan jangan lupa tag akun SBS atau kemudian Instagram @sekolahbisnissyariah dan akun MITS Instagram @MITSonline. Semoga semakin banyak umat muslim yang tersadar akan urgennya mempelajari ekonomi Islam. Jazakumullah khairan kasiron. Nah, ini banyak sekali yang komen ini Ustadz. Yeah. Nah, utang yang ngeri banget merupakan bom nuklir ya. Ada juga dari Ibu Uci Siregar. Utang negara kan bukan hanya untuk orang miskin saja Ustadz, tapi juga ada untuk membangun infrastruktur, menggaji pegawai, sehingga tidak cukup untuk memberantas kemiskinan. Bukan begitu Ustadz? Iya. Baik, ini ada pertanyaan pertama. Jadi betul bahwa yang namanya belanja itu ada cukup banyak ya. Tadi ada urusan kemiskinan, ada urusan pertahanan dan keamanan gitu ya. Terus apalagi kesehatan dan seterusnya, pendidikan tadi. Ini jadi utang itu belum memasukkan unsur pendapatan dan belanja gitu ya. Di utang itu saja seandainya gitu ya. Seandainya utang tadi itu bisa untuk difokuskan memberantas kemiskinan, kan itu tugas negara ya.
bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Seandainya utang tadi difokuskan untuk kemiskinan itu saja, gitu ya, maka tadi selesai. Saya tunjukkan lagi datanya ya supaya lebih tergambar. Mana tadi? Nah, ini dia. Nah, seandainya utang ini 4.600 triliun ini bertambah begitu banyak, ya, 378%, gitu ya. Sebentar, ini saya mau cas laptop, lupa. Oke. Jadi seandainya difokuskan untuk urusan kemiskinan, ya, maka apa? Maka selesai sudah, 120 juta orang nih hilang, orang miskin ini. Maka pendapatan negara yang lain itu bisa difokuskan untuk mengurus yang lain, gitu. Tapi ini enggak, utang bertambah, yang miskin enggak selesai, gitu. Nah, itu yang saya maksud kenapa kemudian utang pemerintah ini seandainya kemudian itu difokuskan untuk mengurus orang miskin, ini sebenarnya selesai sudah. Masing-masing akan mendapat 120 juta. Nah, bagaimana dengan urusan yang lain, urusan kesehatan, urusan keamanan? Nah, ini tadi, selain utang kan pemerintah juga ada pendapatan lain. Nah, jadi perlu diketahui, pendapatan negara dan hibah ini bukan, tidak termasuk di dalamnya utang, jadi terpisah. Nah, jadi terpisah. Jadi tahun 2000 sampai 2010 itu pendapatan negara dan hibah itu ada 6.200 triliun. Nah, ya. Kalau sampai tahun 2000 sampai 2020 ada 15.800 triliun 2011-2020. Total 22.000 triliun. Totalnya 22.000 triliun. Ini belum termasuk utang. Ini utang tadi itu bisa selesai nih urusan kemiskinan dengan memberikan 120 juta. Utang urusan kemiskinan. Jadi 22.000 triliun ini khusus untuk kesehatan, pendidikan, keamanan. Tapi kenapa kemiskinan tidak selesai? Utangnya bertambah, terus uang yang 26.000 triliun ini, ya, utang ditambah pendapatan negara hibah ini, uangnya kemana? Uangnya kemana? Gitu. Ini belum lagi ditambah misalnya apa? Nih, produksi emas. Produksi emas dan perak. Ini uangnya kemana? Emasnya kemana? Peraknya kemana? Tembaganya kemana? Ini tembaga lagi mahal-mahalnya nih. Tembaga lagi mahal-mahalnya dalam 1 tahunan ini. Jadi uangnya kemana? Bahkan kalau kita asumsikan 100 juta rupiah, 100 juta orang miskin di tahun 2000 itu, dan diberi 100 juta orang mereka, maka diperlukan 10.000 triliun. Berarti masih ada 16.000 triliun dari keseluruhan uang dari tahun 2000 sampai 2020 yang bisa untuk urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan keamanan. Ini urusan kemiskinan tidak beres, keamanan juga kacau balau, begitu mudahnya kemudian yang kemarin ditemukan di Sulawesi atau di Sumatera itu kemarin, ya, drone gitu ya, drone laut gitu ya. Tidak terjaga negeri kita ini. Kemana duitnya semua? Kemiskinan nggak beres, keamanan nggak beres, kesehatan nggak beres. Lantas uangnya itu kemana? Ini pertanyaan besar bagi kita dalam APBN kapitalisme ini. Pertanyaan besar. Nah, jadi betul sekali, betul bahwa urusan pemerintah memang tidak hanya urusan kemiskinan. Ya, tetapi semestinya dengan uang yang ada ini, urusan kemiskinan itu selesai. Ini kemiskinan nggak beres, pendidikan nggak beres, kesehatan tidak beres. Ini lagi bukan lagi masalah mismanagement.
ya. Tetapi bagaimana kemudian falsafah, ya, bagaimana konsep pengaturan yang paradigmatiknya yang kemudian bermasalah. Tadi sudah saya ungkapkan secara mendasar. Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini ada komen sedikit ini Ustadz dari Bapak Rahim Jabbar ini. Sebelum Oke. kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Ya, beliau berkomentar, mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan Ustadz merupakan injeksi ke dalam ekonomi yang akan memacu pertumbuhan. Ya, pertumbuhan 10% akan tercapai dengan injeksi seperti itu. Ya, baik. Ya. Selanjutnya, nanti saya bacakan dulu pertanyaan dari Bapak Puguh langsung ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, kalau melihat APBN Islam yang luar biasa dan pendapatan negara Islam juga besar, yang saya ingin tanyakan, pernahkah negara Islam di masa khilafah dulu terjadi defisit APBN atau dalam kata rugi sehingga negara Islam melakukan hutang, dan bagaimana cara negara khilafah mengatasinya? Ya. Baik, langsung nih ya. Iya. Baik. Jadi berkaitan dengan data masa lalu ini yang bermasalah. Saya belum punya data yang cukup untuk melihat bagaimana perjalanan dari APBN dari zaman selama 13 abad lamanya itu. Zaman sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai kemudian Turki Utsmani tahun 1924 ya. Paling ada itu adalah data di zaman Turki Utsmani ya, yang paling agak memantul suara saya. Yang paling ada itu adalah data di zaman Turki Utsmani ya, data di zaman Turki Utsmani. Ketika itu khilafah Turki Utsmani ada defisit ya, ada defisit pendapatan ya. Terus kemudian akhirnya terjebak utang ya dengan negara-negara lain. Nah, itu yang ada ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu pun Turki Utsmani yang agak akhir ya, bukan Turki Utsmani yang mulai dari awal, bukan, agak akhir. Nah, sebelum-sebelumnya lagi misalnya Abbasiyah, Umayyah, apalagi sejak zaman Khalifah misalnya Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman dan seterusnya, saya belum memiliki data itu. Tetapi kalau yang di dalam Turki Utsmani di akhir-akhir pemerintahannya, itu kan kalau kita mengambil istilah dari orang-orang Eropa, mereka kan menyebutnya Turki Utsmani itu dengan the sick man of Europe ya. Jadi laki-laki yang sedang sakit di Eropa gitu ya. Itu Turki Utsmani. Nah, sedang sakitnya ini apa? Karena yang pertama itu bisa kita lihat dari gejala penerapan hukum Islam yang sudah tidak lagi murni gitu ya. Hukum Islam sudah bercampur aduk dengan hukum buatan manusia. Nah, itu satu. Terus yang kedua, begitu intensifnya ya, intensif dan ekstensif ya, begitu luas ya, eskalatif upaya dari negara-negara Inggris ketika itu terutama dan Perancis itu untuk menghancurkan khilafah Islam ya, khilafah Islam terutama dimulai dari wilayah Syam ketika itu, di wilayah Syam ya, dengan menghembuskan isu-isu referendum dan seterusnya. Nah, dari situlah kemudian kondusivitas ekonomi itu juga menjadi masalah ya, masalah. Bahkan juga terjebak dengan utang ya, terjebak dengan utang. Jadi itu yang terjadi saya kira, tapi saya belum punya data detail bagaimana utangnya ya, bagaimana kok defisit itu bisa terjadi. Saya belum punya data detailnya. Ini masalah berkaitan dengan masalah dokumentasi ya, masalah dokumentasi. Namun secara konseptual kita bisa memahami sebenarnya ada satu yang paling penting, ada sumber pendapatan yang paling penting itu yang
tidak terlihat selama ini. Seolah-olah sumber pendapatan itu kita bicara tentang nominal saja. Berapa nominal, berapa duit, berapa kekayaan, berapa emas yang ada, berapa minyak yang ada. Seolah-olah hanya bicara itu, bicara tentang sumber pendapatan. Padahal ada sumber pendapatan yang tidak lepas gitu ya dari benak kita, adalah bicara tentang bagaimana distribusi uang itu seharusnya berjalan dengan baik. Distribusi uang yang berjalan dengan baik itu sebenarnya adalah sumber pendapatan. Ya, sumber pendapatan. Contoh misalnya tentang kanzul mal, larangan menimbun harta kekayaan di dalam ekonomi syariah. Larangan menimbun harta kekayaan itu maka akan memaksa bagi orang-orang kaya, ya, memaksa orang-orang kaya untuk memproduktifkan hartanya, Tidak ada cara lain atau jalan keluar bagi orang-orang kaya agar hartanya bertambah, melainkan melalui yang namanya investasi, kerjasama bisnis, syirkah, ya, kerjasama bisnis atau syirkah. Tidak ada cara lain. Nah, itulah sumber pendapatan yang saya maksud dengan distribusi harta yang baik. Nah, di dalam ekonomi syariah itu sangat betul-betul dijaga, Otomatis apa? Otomatis beban keuangan pemerintah untuk mengurus masalah pengangguran, masalah bagaimana kemudian mendorong sektor ini naik gitu ya. Sektor itu pasar gitu ya. Pasar mana gitu ya. Kalau di Balikpapan ini pasar kelandasan misalnya. Itu dengan cara distribusi harta kekayaan tadi. Maka tidak ada ceritanya dalam saat ini, Bapak Ibu perlu ketahui, saat ini ya, di tengah ekonomi bermasalah seperti ini, ada segelintir pihak orang yang kemudian punya banyak uang kemudian mencari rente yang terbanyak. Bayangkan pemerintah itu menawarkan surat utang itu sebesar 1.100-200 triliun gitu ya. Tetapi berapa tawaran uang yang masuk untuk membeli surat utang tadi? Berapa? 3.500 triliun. Tentu itu ada juga dari luar negeri. Bayangkan 3.500 triliun. Bahkan bank itu bertambah uangnya untuk membeli surat utang negara itu 150%. Itu tidak ada ceritanya nanti dalam ekonomi syariah, bank-bank itu ya dapat memperanak binakan uangnya gitu ya, hanya dengan melalui surat utang tadi. Dia harus masuk ke sektor real gitu. Tidak ada ceritanya nanti. Sesulit apapun kondisi ekonominya, maka uang orang kaya tadi itu dia harus masuk ke dalam sektor real. Tidak ada ceritanya dia. Tidak hanya memikirkan dirinya. Kalau dia ingin menambah hartanya, ya sektor real, salah satunya cara. Itulah sumber dana yang unlimited. Sumber daya alam bisa habis. Tetapi berkaitan dengan distribusi harta kekayaan yang baik, itu adalah sumber uang yang sangat unlimited. Jadi secara konseptual, makanya saya tadi sampai mengatakan, saya tidak bisa berpikir kalau kemudian terjadi defisit pendanaan, defisit APBN. Kecuali kemudian terjadi kesalahan, terjadi penyimpangan terhadap penerapan hukum syara tadi. Ada banyak orang yang menimbun, ada banyak orang yang egois hanya memikirkan dirinya. Sehingga apa? APBN defisit, tidak mau bayar zakat. APBN jadi defisit. Jadi berawal dari kesalahan, berawal dari penyimpangan hukum syara lah, maka APBN itu bisa menjadi defisit. Nah, itu secara konseptual itu begitu. Jadi saya sangat yakin, sangat sulit untuk terjadi defisit dalam APBN Islam. Sangat sulit. Nah, itu jawaban saya berkaitan dengan dari Pak Puguh. Ya, baik, syukron jazakallah Ustaz ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat hari ini ya, saat ini sudah
setelah menunjukkan pukul 7:30 lebih ya. Alhamdulillah waktu kita telah habis dan insya Allah pertanyaan yang tersisa ya, kita masih punya 2 pertanyaan tersisa. Ini kami akan tanyakan kepada Ustadz, kami akan berikan kepada Ustadz pada pertemuan kita pekan depan. Jadi insya Allah kita masih bertemu dengan Ustadz pekan depan tentang sistem moneter Islam insya Allah ya. Dan selanjutnya kepada Ustadz ya, karena pertemuan sudah habis ya, saya persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan closing statement-nya Ustadz atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Oke, makasih. Jadi yang dimaksud dengan fiskal itu bicara tentang urusan penerimaan dan pengeluaran, pendapatan dan belanja, itu fiskal. Nah, moneter itu apa? Moneter itu bicara tentang bagaimana mengatur ekonomi ya, dari sisi menjaga kualitas dan kuantitas uang. Kualitas dan kuantitas uang sehingga dia tidak mendahului. Nah, ini memang bicara tentang ekonomi moneter agak sedikit harus lebih panjang. Sehingga kemudian jumlah uang itu tidak lebih banyak dari jumlah barang. Itu yang dilakukan oleh moneter. Jadi jumlah uang tidak boleh lebih banyak dari jumlah barang. Ketika jumlah uang lebih banyak dari jumlah barang, apa yang terjadi? Daya beli mata uang anjlok. Sebaliknya, ketika jumlah uang lebih sedikit daripada jumlah barang, maka harga barang akan turun. Daya beli mata uang akan naik, terjadi apresiasi namanya. Nah, kualitas dan kuantitas uang itu perlu dijaga. Siapa yang menjaganya? Itu kebijakan moneter. Nah, jadi kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Jadi kalau fiskal itu bicara khusus tentang penerimaan dan belanjanya, ya, revenue dan expenditure. Dan kalau kemudian moneter itu khusus bagaimana kemudian perimbangan, ya, kesetimbangan antara barang dan uang ini berada dalam setimbang yang tepat, ya, sehingga daya beli mata uang itu stabil. Nah, itu yang dilakukan oleh kebijakan moneter. Gitu. Insya Allah nanti kita bahas di pekan yang akan datang. Jadi bicara tentang sumber pendapatan, ada yang memang bicara sifatnya tadi nominal, ya. Ada juga yang sifatnya kualitatif. Secara kuantitatif tadi berapa jumlah emasnya, berapa jumlah peraknya, berapa jumlah minyaknya, itu secara kuantitatif. Itu sumber pendapatan. Namun ada sumber pendapatan yang sifatnya kualitatif. Apa itu? Distribusi harta yang lancar, yang adil. Itu adalah sumber pendapatan juga. Ini yang jarang dilihat oleh orang. Dan itu unlimited itu. Unlimited. Sehingga dalam bayangan saya itu sulit sebuah negara mengalami defisit keuangan. Saya kira itu closingnya. Afwan jika ada yang salah dan kurang. Ya, syukran jazakallah khairan Ustaz. Ya, Jazakallah. terima kasih atas penyampaian ilmunya kepada kita semua, sangat-sangat mencerahkan kita. Dan kita jumpa lagi pada pekan depan ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi ya yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Marilah kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pamit izin. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.